Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat duplikasi dari aplikasi alarm. Nah, alarm itu kan dia sebagai pengingat ya, pengingat kita terhadap waktu tertentu. Nah, biasanya munculnya adalah ada gambar jam, kemudian bunyi, ada suaranya, kemudian kita cara mematikannya ada yang kita pencet jam itu atau ada yang kita slide ya kalau di handphone. Nah, kita mau menduplikasi alarm itu dengan cara yang sederhana, tapi tidak akan membuat cara mematikannya itu adalah di slide atau dipencet. Tapi kita akan menyediakan permainan kecil di mana dia adalah suatu perkalian. Jadi caranya mematikan alarm itu adalah si pengguna alarm itu menyebutkan atau menuliskan hasil perkalian dari angka yang tersedia. Kemudian kalau jawabannya benar, maka alarmnya akan berhenti. Tapi kalau jawabannya salah, alarmnya itu tetap nyala ya. Jadi kita mulai, kita start new project, kita namakan di sini alarm 2 karena saya sudah punya alarm 1. Nah, oke. Yang pertama adalah kita membuat tampilannya dulu. Kita ambil dari layout, kita masukkan horizontal arrangement, kita atur width-nya, fill parent, kita buat center, lalu kita ambil label, kita tuliskan teksnya adalah hitung untuk mematikan alarm. Oke, kita atur ukurannya. Nah, seperti ini yang pertama. Kemudian label ini kita rename menjadi label info. Oke. Nah, yang kedua adalah kita membuat perkaliannya ya. Nanti kita ambil layout, horizontal arrangement, kita atur lebarnya fill parent. Misalnya height-nya kita ambil 50. Kita atur center. Lalu kita masukkan 3 label. 1, 2, 3. Yang pertama kita atur fontnya 16 full, height-nya tadi 50. Oke, terus teks label 2 kita ganti ini 16 font full. Ini teksnya kita ganti huruf X sebagai tanda perkalian. Lalu teks for label 3 kita atur hurufnya. Nah, sekarang kita ganti namanya. Teks label 1 kita ganti label angka 1. Label 2 kita rename menjadi label perkalian. Yang ketiga, kita ganti label angka 2. Nah, jadi label angka 1 ini nanti akan berisi suatu angka. Label angka 2 juga akan berisi suatu angka, di mana angka yang muncul itu random. Nah, selanjutnya, di sini kan nanti sudah tersedia angka yang harus dikalikan. Maka kita harus memiliki tempat di mana si pengguna itu tadi mengisikan hasil perkaliannya, gitu ya. Maka kita ambil layout, horizontal arrangement, kita atur lebarnya, lalu kita ambil yang pertama adalah label,
di sini kita ganti menjadi label info hitung. Kemudian teksnya kita ganti menjadi berapa hasilnya. Seperti ini, kita atur fontnya. Nah, di samping label, kita masukkan wadah untuk mengisi. Maka kita butuh yang namanya text box. Nah, kita letakkan. Kemudian kita rename text box jawaban. Dia adalah tempat untuk mengisi jawaban. Nah, di sini teksnya adalah hint for text box 1. Ini kita hilangkan. Putih saja. Ukurannya 16. Ini fontnya kita bold. Nah, berarti nanti pengguna mengisikan hasilnya di sini. Nah, lalu kita setelah dia mengisi, otomatis kan kita harus tahu itu jawabannya benar atau salah. Maka kita butuh suatu tombol. Nah, tapi kita drag dulu horizontal arrangement, kita atur width-nya fill parent, kita atur di center, kemudian kita ambil button. Nah, button di sini kita rename buttonnya adalah button hasil. Kita oke, lalu teksnya kita ganti menjadi klik untuk cek jawaban. Kita atur tulisannya. Ini ya. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul respon. Responnya jawabannya benar atau salah. Maka kita masukkan horizontal arrangement. Kita ambil fill parent. Oke. Kemudian kita ambil label. 1 untuk infonya, 2 untuk komentarnya. Nah, label 1 kita ganti label info penilaian. Teksnya kita ganti dengan hasil jawaban. Kita atur fontnya seperti ini. Lalu yang di teks for label 2 kita ganti menjadi label penilaian jawaban. Oke, teksnya kita hilangkan saja. Lalu kita atur ukurannya nanti kira-kira segitu. Nah, selanjutnya kita masukkan gambar. Kita add picture. Di sini saya sudah menyediakan gambar alarm ya. Oke. Nah, tinggal dirapikan. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau sudah, maka kita atur bloknya. Pertama, kita akan mendefinisikan dulu untuk angkanya. Berarti initialize global, name-nya adalah angka random 1. Di mana angkanya kita pilih suatu bilangan bulat acak. Nah, di sini saya tuliskan acaknya dari 2 sampai 9.
Misalkan, ini bebas ya ngisinya. Kemudian kita definisikan lagi untuk yang angka kedua. Berarti di sini diganti angka random 2. Kemudian ambil dari mat random integer from berapa? Misalkan dari 11 sampai 15. Nah, jadi nanti angka yang muncul untuk angka yang pertama itu antara 2 sampai 9. Untuk angka yang kedua adalah 11 sampai 15. Dia dipilih secara acak, jadi munculnya secara acak. Nah, kalau sudah, kita aktifkan untuk screen-nya. Maka di sini when screen 1 initialize, maka di label angka 1 tadi ini di horizontal arrangement-nya ini yang kedua, yang ini kan label angka 1, ini label angka 2. Maka label angka 1 ini akan muncul angka sesuai definisi dari angka random 1. Kalau yang label angka 2, maka akan muncul suatu bilangan yang sesuai definisi angka random 2. Maka kita panggil label angka 1. Tadi kan teks ya, jadi teksnya berubah menjadi variabel. Kita ambil get. Di sini angka random 1. Kemudian yang kedua, kita ambil teks. Lalu kita ganti menjadi teksnya, kita ganti menjadi angka random 2. Nah, itu sudah. Berarti yang ini sudah ya. Sekarang yang ini hasil. Hasil, maka kita definisikan dulu. Kita initialize hasil. Di sini hasil mulai dari 0. Nah, kita definisikan dulu hasilnya. Kemudian kita panggil button ya tadi. Kalau buttonnya diklik, maka yang terjadi lakukan apa? Maka kita mengambil hasilnya ini, kita cek apakah sama dengan perkalian ini. Kan? Berarti kita panggil set ini hasil. Oke, saat tombol itu kita klik, maka kita mendefinisikan hasil. Hasil itu harusnya apa yang benar? Yang benar itu adalah angka random 1 dikali angka random 2 kan. Nah, maka global hasilnya ini kita ganti menjadi perkalian. Kita cari yang perkalian. Perkalian antar siapa? Antar variabel kan. Kita ambil get. Yang pertama adalah variabel angka random 1 dikali, kita ambil variabel lagi, yaitu angka random 2. Nah, berarti kita sudah mendefinisikan bahwa hasilnya itu harusnya adalah angka random 1 dikali angka random 2. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah jawaban di text box itu sama dengan ini. Ya kan? Nah, maka kita buat suatu kondisi. Karena tadi kalau sesuai itu hasilnya apa, kalau tidak sesuai hasilnya apa. Maka kita ambil di bagian kontrol, kita ambil if then else. Kita letakkan di sini. Nah, if apa? Berarti kan if hasil jawaban di text box itu sama seperti hasil dari ini atau global hasil. Maka if
kita ambil yang sama, berarti ambil di mat, kita ambil yang sama dengan siapa yang sama? Kita ambil di text box. Teksnya akan berubah. Di bagian text box jawaban, berarti kita ambil yang teks. Oh, kita cek apakah teks pada text box sama dengan ini. Berarti kita panggil global hasil. Get, ini global hasil. Nah, sama enggak? Nah, kalau sama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita memberikan komentar. Nah, jadi di sini nanti kan dia mengisi, misalnya 1 kali 11. Dia nulis di sini 20. Lalu klik jawaban. Nah, berarti kan salah. Nah, berarti di bagian hasil jawaban di sini nanti akan muncul komentar. Jawabannya salah atau komentar yang lain yang menunjukkan bahwa jawabannya itu salah. Nah, maka di bagian text box, then-nya ini adalah kita ganti di label penilaian. Teks pada label penilaian akan berubah. Berubah menjadi apa? Ini kan jawabannya benar ya, karena sama dengan. Maka kita ambil teks. Kita ambil teks, kita ganti teksnya menjadi yeay, jawaban kamu benar. Tuh ya. Nah, kalau salah bagaimana? Maka kita atur juga di label teks, kita ambil set label teks menjadi apa komentarnya. Nah, di sini misalkan ups, masih salah nih. Coba lagi ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini sudah ya. Sementara kita coba dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada 2 angka. Di mana angka pertama itu adalah 9, yang kedua itu bilangannya adalah 15. Kita diminta mencari hasilnya. Nah, di sini ada text box, bisa kita isi. Misalkan di sini saya isi 63. Harusnya salah ya. Maka klik jawabannya, kita lihat komentar di bagian hasil jawaban. Ups, masih salah nih. Coba lagi ya. Nah, berarti artinya salah. Lalu kita masukkan jawaban yang benar. 135 kita cek. Yeay, jawaban kamu benar. Nah, berarti sudah jalan. Oke. Nah, sudah bekerja ya. Sekarang kita mau menambahkan suara. Tadi kan belum ada suaranya ya. Maka kita masukkan di bagian media, kita ambil sound, lalu di bagian sensor kita ambil clock untuk pengaturan timernya. Nah, di bagian sound kita masukkan dulu suaranya. Upload. Nah, untuk aplikasi ini berarti kita sebenarnya hanya butuh suara yang sebentar aja ya. Oke, kita masukkan, tunggu dulu. Oke, sudah masuk suaranya, maka kita tinggal mengatur sound dan clock-nya. Kita atur di block. Nah, berarti kita perlu mendefinisikan untuk bunyi. Di sini kita ambil mendefinisikan variabel. Variabelnya namanya adalah, misalkan kita tuliskan bunyi. Bunyinya kita definisikan misalkan 9. Nah, lalu saat alarmnya bekerja di bagian clock, dia sebagai timer,
Nah, saat clock 1 itu sebagai timer, maka kita membuat suatu kondisi di mana kalau global bunyinya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan terus berbunyi. Tapi kalau sama dengan 0, berarti suaranya akan berhenti. Nah, kita ambil dari kontrol, kita ambil if then else. Di bagian if kita ambil dari math yang ini, tapi kita rubah menjadi tidak sama dengan. Yang di depan berarti kita memanggil variabel bunyi. Nah, ini kita ganti variabel global bunyi, tidak sama dengannya adalah 0. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ngapain? Bunyinya, bagian sound, berarti dia terus bermain. Nah, kalau selain ini kondisinya, berarti artinya dia sama dengan 0, berarti soundnya itu adalah berhenti. Nah, sudah selesai untuk pengaturan clock dan bunyinya. Nah, sekarang kalau kita sambungkan dengan blok sebelumnya. Logikanya adalah ketika alarm itu berbunyi, lalu kita ingin mematikan, tadi kan kita diminta untuk mengisi hasil perkalian dari angka 1 dengan angka 2. Kemudian kita klik jawaban, kemudian kita mendapatkan respon benar atau salah. Nah, posisinya suara ini kan terus berbunyi. Nah, berarti kita mau menghentikan bunyi saat jawaban kita itu sudah benar, ya kan? Nah, maka di bagian blocks di jawaban benar ini, selain dia memberikan respon jawaban benar, dia juga sekaligus mematikan alarmnya. Berarti di sini kita tambahi kondisi di mana artinya global bunyinya itu pasti sama dengan 0 kalau benar. Berarti kita panggil. Nah, kita panggil variabel set global bunyi, lalu kita ambil sama dengan 0. Nah, global bunyinya sama dengan 0. Nah, berarti ketika jawabannya benar, itu kita sekaligus mematikan suara dari alarm. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, di sini suaranya sudah muncul ya. Alarmnya sudah bunyi, lalu perkaliannya sudah ada. Kita coba isikan. Kalau salah, hasilnya masih salah. Sekarang kalau jawabannya benar. Nah, sini benar. Nah, jawabannya benar, kemudian suaranya juga berhenti. Tapi di sini berhentinya tidak langsung pet gitu ya, tapi berkurang karena ini tadi suaranya adalah bertumpuk, jadi dimatikan satu per satu. Nah, sudah berhasil ya. Itu tadi adalah contoh duplikasi untuk aplikasi alarm. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum mengeset waktunya. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah mengoneksikan antara aplikasi alarm dengan aplikasi clock yang ada di HP. Jadi nanti tidak menggunakan AI Companion tapi menggunakan build APK ya. Menggunakan build APK sehingga nanti terkonek. Misalkan saya atur jamnya akan nyala, alarmnya akan berbunyi ketika jam 4 pagi. Nah, maka ketika jam 4 pagi, tet, maka dia akan muncul tampilan ini.
kita diminta untuk mengerjakan perkalian sederhana. Kalau benar, maka suara alarmnya akan berhenti dan satu lagi tugasnya aplikasi ini tertutup. Jadi nggak tampil ini terus, tapi tertutup. Jadi kita bisa membuka aplikasi yang lain. Nah, ada dua ya. Membuat koneksi antara clock dengan alarm. Kemudian yang kedua adalah menutup aplikasi ketika jawabannya adalah benar. Nah, silahkan kalian coba. Oke, kira-kira itu saja video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.